Dalam Battle Through the Heavens episode 184 kali ini, pertikaian besar akhirnya meledak di dalam wilayah suku Taishu Ancient Dragon. Konflik internal yang telah lama terpendam berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Ziyan, sang pewaris darah murni Taishu Ancient Dragon, yang juga memiliki tubuh naga Phoenix, menjadi sasaran utama. 3 Dragon King, Raja Naga Utara, Selatan, dan Barat, bersatu untuk membunuhnya. Ziyan memang kuat, namun menghadapi 3 Dragon King sekaligus jelas bukan perkara mudah. Seiring waktu, napasnya mulai tak stabil. Aura naga di sekelilingnya berfluktuasi hebat, tanda bahwa ia perlahan terdesak. Di saat krusial inilah, sosok yang paling dinantikannya akhirnya muncul. Xiaoyan turun ke medan perang, menghadapi 2 Dragon King dengan kekuatan Dou Sheng Bintang 3 tahap akhir, serta Raja Naga Utara yang bahkan sudah setengah kaki melangkah ke Dou Sheng Bintang 4. Xiaoyan yang baru berada di Dou Sheng Bintang 1 tahap akhir sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar. Matanya tajam. Ia langsung menyadari bahwa Ziyan membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menyiapkan jurus pamungkasnya. Tanpa ragu, Xiaoyan berdiri di depan Ziyan sendirian menghadang 3 Dragon King. Melihat itu, ketiga Dragon King hanya mencibir. Di mata mereka, Xiaoyan hanyalah semut yang baru saja melangkah ke alam Dou Sheng. Ancaman yang tidak layak diperhitungkan. Namun, kesombongan itu segera dibayar mahal. Xiaoyan menggerakkan segel tangan dengan kilat. Dalam sekejap, ia melancarkan teknik jiwa tingkat surga kelas tinggi, Huang Quan Tian Nu. Gelombang suara tak kasat mata langsung menghantam jiwa ketiga Dragon King. Teknik ini tepat mengenai kelemahan terbesar ras naga kuno, jiwa mereka. Raja Naga Utara dan 2 lainnya tak sempat bereaksi. Jiwa mereka terguncang hebat, darah muncrat dari mulut. Amarah membuncah tak terkendali. Belum sempat mereka membalas, jebakan Xiaoyan telah sempurna. Sejak awal, Fire Infant clone-nya telah diam-diam membentuk teratai api amarah Buddha 5 warna di belakang ketiga Dragon King. Ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Kekuatan kehancuran menyapu segalanya, memaksa ruang hampa bergetar hebat. Waktu berharga untuk Ziyan berhasil direbut. Namun, kondisi Xiaoyan sendiri jauh dari kata baik. Berturut-turut menggunakan Huang Quan Tian Nu, lalu membentuk teratai api amarah Buddha 5 warna, menguras hampir seluruh jiwa dan Dou Qi-nya. Ia tahu, bahkan Dou Sheng Bintang 3 sekalipun, jika menerima rangkaian serangan ini tanpa persiapan, pasti akan membayar harga yang sangat mahal. Sayangnya, ketangguhan fisik Taishu Ancient Dragon tetap berada di luar perkiraannya. Dari pusat badai api, terdengar getaran hebat disertai raungan naga yang penuh kegilaan. 3 naga raksasa berukuran menutupi langit menerobos keluar dari pusaran kehancuran. Mereka adalah ketiga Dragon King yang telah menampakkan wujud asli. Tubuh mereka hancur parah. Luka menganga hingga memperlihatkan tulang. Sisik naga pecah dan rontok dalam jumlah besar. Darah mengalir deras seperti air terjun. Mereka memang selamat, namun jelas telah menderita luka berat. Rasa malu dan amarah menelan akal sehat mereka. Dilukai separah ini oleh seorang junior, yang mereka anggap remeh adalah penghinaan terbesar sepanjang hidup mereka. Tanpa ragu, ketiga Dragon King melancarkan serangan mematikan. Pilar cahaya raksasa berisi kekuatan kehancuran menutup seluruh jalur mundur Xiaoyan. Dalam situasi ini, menghindar sudah mustahil. Xiaoyan menggeram pelan. Flame Heavenly Lotus berputar cepat, membentuk sebuah cakram api raksasa di hadapannya. Fo Nu Lun Hui, kemampuan yang ia pahami saat menembus alam Dou Sheng. Pilar cahaya menghantam cakram api. Energi brutal itu justru dipantulkan kembali. Namun, harga yang harus dibayar tidak kecil. Guncangan balik yang mengerikan membuat Xiaoyan memuntahkan darah berkali-kali dan tubuhnya terpental ribuan zang. Di sisi lain, pilar cahaya yang terpantul kembali menghantam ketiga Dragon King, memperparah luka mereka. Kegilaan pun sepenuhnya meledak. Xiaoyan menghapus darah di sudut bibirnya. Menahan rasa sakit tubuh dan kelelahan jiwa, ia kembali membentuk segel tangan. Sosok raksasa ilusi muncul di belakangnya. Ia nekat. Untuk kedua kalinya, ia kembali mengaktifkan Huang Quan Tian Nu. Gelombang jiwa menyapu langit, membuat tubuh raksasa ketiga Dragon King membeku sejenak. Mata darah mereka meredup,
Raja Naga Utara, dengan kekuatan tertinggi, pulih lebih cepat. Ia langsung berubah ke wujud manusia dan muncul di depan Xiaoyan bagaikan hantu. Sebuah telapak tangan penuh kebencian menghantam dada Xiaoyan. Darah menyembur deras. Dada Xiaoyan sedikit runtuh. Namun, senyum gila justru muncul di wajahnya. Ia tidak menghindar. Di telapak tangannya, teratai api 4 warna terbentuk dan langsung dihantamkan ke tubuh Raja Naga Utara dari jarak 0. Ledakan dahsyat terjadi. Raja Naga Utara terpental sambil memuntahkan darah. Pertarungan ini telah berubah menjadi adu nyawa. Siapa yang lebih kejam, dia yang bertahan. Setelah serangan terakhir itu, tubuh Xiaoyan nyaris hancur total. Ia hampir tak bisa bergerak. Di saat itulah, Raja Naga Selatan dan Barat menerjang dengan niat membunuh yang membumbung tinggi. Cakar naga Raja Naga Selatan menghantam ke arah kepala Xiaoyan. Kematian sudah di depan mata. Jantung Xiaoyan tiba-tiba berdetak keras. Kekuatan garis darah misterius yang tersembunyi lama di dalam tubuhnya mendadak bangkit. Douqi yang hampir kering terisi penuh dalam sekejap, bahkan melampaui kondisi puncaknya. Namun sebelum ia sempat bereaksi, sinar emas yang menyilaukan melintas. Lengan naga Raja Naga Selatan terputus dari akarnya. Di udara, sesosok gadis berambut ungu melangkah perlahan. Xian telah selesai menyiapkan jurus pamungkasnya. Tekanan mengerikan memancar dari tubuhnya, bahkan membuat Xiaoyan merasa jantungnya bergetar. Di tangannya tergenggam sebuah pedang panjang, seolah terbuat dari cairan emas yang mengalir. Pedang pembantai naga. Dengan suara dingin penuh wibawa, Xian berkata, "Berani menyentuhnya, maka aku akan mengirimmu jatuh ke penjara naga abadi." Raja Naga Selatan menatap lengannya yang hilang dengan mata kosong. Ia menjerit penuh ketakutan saat menyadari apa yang ada di tangan Xian. "Pedang pembantai naga! Kau benar-benar mampu memanggil pedang pembantai naga!" Jeritan histeris itu meledak bak petir, mengguncang hati setiap anggota suku Taishu Ancient Dragon di medan perang. Raja Naga Barat ikut gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi dipenuhi ketakutan yang tak mampu ia sembunyikan. Pedang pembantai naga adalah teknik tertinggi legendaris Taishu Ancient Dragon. Hanya Kaisar Naga dengan garis darah kerajaan paling murni yang mampu menggunakannya. Senjata ini memiliki penindasan mutlak yang bersumber langsung dari darah, menjadikannya mimpi buruk bagi seluruh ras naga kuno. Konon, membantai naga dengannya tak lebih sulit dari menyembelih ayam. Bahkan Kaisar Naga tua generasi sebelumnya baru mampu memanggil pedang pembantai naga setelah mencapai Daosheng Bintang 6. Sementara sekarang, Xian baru berada di Daosheng Bintang 4 tahap awal. Di Pulau Timur, tak peduli dari pihak manapun, seluruh prajurit merasakan getaran ketakutan yang merayap langsung dari kedalaman jiwa mereka. Di kehampaan, Raja Naga Barat dan Raja Naga Selatan benar-benar kehilangan nyali. Yang tersisa di benak mereka hanyalah satu pikiran, melarikan diri sejauh mungkin. Tatapan Xian tetap dingin dan tak beremosi. Ia mengayunkan pedang pembantai naga ke arah Raja Naga Barat dengan gerakan ringan seolah tanpa tenaga. Namun, sebuah gelombang aneh melesat menembus ruang hampa. Raja Naga Barat menjerit ketakutan, memaksakan pertahanan maksimal. Seluruh tubuhnya diselimuti sisik naga terkeras yang ia miliki. Akan tetapi, di hadapan pedang pembantai naga, semua itu sama sekali tak berarti. Gelombang itu menyapu tubuhnya. Sekejap kemudian, luka mengerikan membentang dari bahu hingga ke pinggangnya. Darah muncrat deras. Raja Naga Barat terhempas, terluka parah, dan berada di ambang kematian. Menyaksikan pemandangan itu, Raja Naga Selatan sepenuhnya mengabaikan harga diri dan langsung kabur. Xian kembali mengangkat pedang, berniat mengakhiri hidup kedua pemberontak itu sekaligus. Namun pada saat itulah, Xiaoyan menangkap sesuatu yang janggal. Di antara rambut ungu Xian, terdapat satu helai kecil yang perlahan berubah menjadi abu-abu pucat. Jantung Xiaoyan langsung mencelos. Ia segera menyadari kebenarannya. Memanggil dan mengayunkan pedang pembantai naga tidak hanya menguras Douqi, tetapi juga mengorbankan kekuatan hidup Xian. Di bawah ancaman ayunan pedang berikutnya, Raja Naga Selatan dan Raja Naga Barat yang putus asa
terpaksa menyemburkan esensi darah naga mereka yang paling berharga. Darah itu berubah menjadi lonceng emas raksasa, mencoba menahan gelombang pedang pembantai naga. Gelombang menghantam lonceng emas itu. Lonceng tersebut hanya bertahan sesaat sebelum meledak berkeping-keping. Sisa kekuatannya menyapu tubuh kedua Dragon King, memotong satu kaki masing-masing. Kini, Raja Naga Selatan dan Raja Naga Barat tak lebih dari Raja Naga cacat, sekarat dan lumpuh. Xian menyeringai dingin, siap memberikan pukulan terakhir. Namun saat ia kembali mengangkat pedang pembantai naga, tubuh rampingnya tiba-tiba bergetar hebat. Seteguk darah emas gelap menyembur dari mulutnya. Wajahnya seketika memucat tanpa sisa warna. Beban penggunaan pedang pembantai naga telah mencapai batasnya. Pada saat genting itulah, sosok yang sejak awal tak pernah muncul, Raja Naga Utara, tiba-tiba muncul bagai hantu. Ia mencengkeram Raja Naga Selatan dan Barat, lalu menghilang ke kedalaman kehampaan dalam sekejap. Meski mereka melarikan diri dengan cepat, sisa gelombang dari ayunan pedang Xian yang belum sepenuhnya dilepaskan tetap mengejar mereka. Dari kejauhan, terdengar jeritan melengking penuh penderitaan. Dengan kekalahan dan pelarian memalukan ketiga Dragon King, para petinggi dari 3 pulau naga di Pulau Timur sepenuhnya kehilangan semangat tempur. Mereka tercerai-berai, melarikan diri dalam kepanikan. Setelah pertempuran berakhir, aura pembunuhan di kehampaan belum juga menghilang. Xian berdiri tegak, menggenggam pedang. Mata ungunya yang dingin terus menatap arah pelarian ketiga Dragon King hingga keberadaan mereka benar-benar lenyap dari jangkauan inderanya. Pedang pembantai naga di tangannya, yang terbentuk dari cairan emas, perlahan beriak mengikuti pikirannya, lalu menghilang tanpa jejak. Di saat pedang itu lenyap, Xian yang selama ini bertahan dengan paksa, akhirnya tak sanggup lagi menekan kelemahan dan efek balik di tubuhnya. Ia memuntahkan darah dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Xian! Xiaoyan terkejut dan segera maju menangkap tubuhnya. Melihat wajah pucat pasi di pelukannya, napas Xian lemah dan tidak stabil. Rasa perih tak tertahankan mengalir di hati Xiaoyan. Ia tahu, harga yang dibayar Xian untuk memanggil pedang pembantai naga jelas bukan sekadar douqi, melainkan sesuatu yang jauh lebih mendasar dan berharga. Kondisi Xiaoyan sendiri pun tak kalah buruk. Banyak meridian di tubuhnya rusak. Organ dalamnya terguncang hebat. Ia duduk bersila di kehampaan sambil memeluk Xian. Keduanya telah mencapai batas kekuatan. Xiaoyan mengeluarkan pil penyembuh, lalu menyodorkannya ke bibir Xian, persis seperti dulu saat ia membujuk gadis kecil rakus yang selalu mengejarnya minta pil. Tak lama kemudian, Tetua Agung Pulau Timur dan para tetua lainnya segera mendekat. Xian dengan susah payah berdiri dari pelukan Xiaoyan. Wajahnya masih pucat, namun sedikit rona kewibawaan seorang penguasa kembali terpancar. Dengan suara tenang namun tak terbantahkan, ia menanyakan kondisi pasca perang. Tetua Agung melapor dengan penuh hormat. Pasukan dari 3 pulau naga telah mundur. Namun, cukup banyak prajurit biasa memilih tinggal dan bersumpah setia kepada Kaisar Naga sejati. Xian memerintahkan agar para prajurit yang menyerah itu sementara diterima dan diatur. Ketika Tetua Agung dengan hati-hati menanyakan rencana terhadap ketiga Dragon King, kilatan dingin melintas di mata Xian. Ia menyatakan bahwa Raja Naga Barat dan Selatan telah terkena luka fatal oleh pedang pembantai naga. Sekalipun pulih, kekuatan mereka tak akan pernah kembali seperti semula. Dengan hanya Raja Naga Utara yang tersisa, ancaman mereka tak lagi berarti. Setelah Pulau Timur selesai beristirahat dan memulihkan diri, mereka akan melancarkan serangan balik dan menuntaskan penyatuan suku Taishu Ancient Dragon. Ketegasan dan wibawa dalam kata-kata Xian membuat Xiaoyan yang mendengarkan di sampingnya diam-diam tertegun. Gadis kecil yang dulu polos dan manja itu kini telah berubah menjadi kaisar naga yang dingin dan menentukan hidup mati dengan satu keputusan. Xiaoyan menghela napas sambil bergumam, merasa beratnya gelar, yang mulia Kaisar Naga. Ia mengaku lebih merindukan Xian kecil yang dulu ceria dan terus menempel padanya demi sebutir pil. Xian meliriknya tajam dengan kesal. Xian mendekat beberapa langkah. Di wajahnya muncul kembali senyum licik yang sangat familiar.
Dengan nada menggoda, ia menatap Xiaoyan sambil berkata, dulu kamu tidak seperti ini. Matamu selalu melirik ke arah kakak Cailin. Ucapan itu tepat mengenai sasaran. Xiaoyan langsung tersipu. Wajahnya memerah tanpa sadar. Percakapan ringan itu justru membuatnya seakan kembali ke masa lalu, saat mereka masih sering bercanda tanpa beban. Ziyan kemudian menyingkirkan senyum main-mainnya. Dengan ekspresi sungguh-sungguh, ia mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan atas bantuannya kali ini, bantuan yang nyaris mengorbankan nyawanya. Xiaoyan hanya tertawa kecil sambil berkata bahwa itu bukan masalah besar. Namun, rasa sakit luar biasa dari meridian yang hampir hancur di tubuhnya terus mengingatkannya betapa brutalnya pertempuran barusan. Setelah perang usai, Pulau Timur berada dalam kondisi porak-poranda dan membutuhkan pemulihan besar-besaran. Sementara itu, luka Xiaoyan sendiri telah mencapai tingkat yang sangat serius. Tanpa menunda, ia memilih memasuki sebuah ruang rahasia untuk menjalani pengasingan tertutup demi memulihkan diri. Namun, apa yang terjadi selanjutnya berada di luar dugaannya. Dalam pengasingan mendalam itu, darah aneh berwarna ungu kemerahan yang selama ini tertidur di kedalaman jantungnya. Hasil perpaduan berbagai garis darah tiba-tiba mengalir dengan sendirinya. Darah tersebut mulai memperbaiki dan membersihkan tubuhnya yang rusak parah. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sungguh tak terbayangkan. Luka-luka berat sembuh dengan kecepatan mencengangkan. Bahkan, secara perlahan, darah itu terus menempa dan memperkuat tubuh serta meridiannya, membuat fondasi fisiknya semakin kokoh. Xiaoyan tenggelam dalam kondisi misterius, seperti tidur namun tidak sepenuhnya tidur. Ia membiarkan kekuatan garis darah itu membentuk ulang dirinya. Waktu berlalu dalam keheningan. Pengasingan ini berlangsung selama 100 hari penuh. Saat hari ke-100 tiba, perubahan besar terjadi. Langit dan bumi di sekitar ruang rahasia bergolak hebat. Energi alam yang luas berkumpul dengan liar, membentuk pusaran raksasa yang mengalir deras memasuki tubuh Xiaoyan. Fenomena ini menggetarkan seluruh Pulau Timur. Ziyan, Xiao Yixian, Qinglin, serta Yao Ming, ketua suku ular dunia bawah 9, segera bergegas ke lokasi. Mereka merasakan aura yang terus melonjak naik, mengerikan, namun juga menggembirakan. Akhirnya, seluruh energi itu diserap Xiaoyan dalam satu tarikan napas. Ledakan aura yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya menyembur keluar dari tubuhnya, seperti naga raksasa yang baru terbangun dari tidur panjang. 100 hari penempaan, musibah berubah menjadi berkah. Tak hanya pulih sepenuhnya, Xiaoyan menembus alam Dousheng bintang 2. Bahkan, kekuatan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang mampu menandingi Taishu Ancient Dragon. Tak lama setelah ia keluar dari pengasingan, Xiao Yixian membawa kabar penting dari pavilion bintang jatuh. Api iblis teratai suci akan segera muncul ke dunia. Di saat yang sama, Hall of Souls mulai bergerak semakin aktif. Jelas, mereka juga mengincar api suci tersebut. Tak hanya itu, Hall of Souls dan kekuatan afiliasinya terus menyerang kota-kota yang berada di bawah aliansi Tianfu, membuat aliansi kewalahan dan reputasinya mulai terguncang. Situasinya sangat genting. Tanpa ragu, Xiaoyan memutuskan untuk segera kembali ke Zhongzhou. Begitu mengetahui keputusan itu, Ziyan bersikeras ikut serta. Ia ingin membantu Xiaoyan merebut api iblis teratai suci. Urusan Pulau Timur, ia serahkan kepada para tetua. Mengabaikan kekhawatiran mereka, Ziyan justru tampak bersemangat, seolah meninggalkan Pulau Naga adalah kesempatan langka untuk keluar kandang. Melalui terowongan ruang, rombongan dengan cepat tiba di Zhongzhou dan memasuki wilayah kekuasaan aliansi. Sepanjang perjalanan, pemandangan kota-kota yang hancur akibat perang membuat alis Xiaoyan berkerut. Amarahnya terhadap Hall of Souls semakin membara. Mereka segera tiba di pavilion bintang jatuh. Di aula utama, Yao Lao, leluhur api awan, serta tetua agung menara pil bersama beberapa tokoh inti lainnya telah berkumpul. Wajah mereka semua tampak serius. Suasana di aula terasa berat oleh tekanan situasi. Yao Lao mulai menjelaskan kondisi terkini. Dari lebih dari 300 kota penting di bawah aliansi Tianfu, hampir setengahnya telah diserang.
Sekilas, serangan itu tampak dilakukan oleh berbagai kekuatan berbeda. Namun setelah diselidiki, selalu ditemukan bayangan ahli Hall of Souls di baliknya. Menara Pil juga melaporkan hal serupa. Serangan terhadap para alkemis semakin sering terjadi. Banyak yang menghilang setelah diserang. Meski pelaku tidak pernah menunjukkan identitas, semua orang tahu ini adalah ulah Hall of Souls. Mendengar laporan itu, leluhur api awan murka. Ia mengecam Hall of Souls yang bertindak semakin tanpa batas. Tetua Agung Menara Pil yang biasanya tenang pun mengangguk dengan wajah muram. Yao Lao kemudian menambahkan bahwa untungnya aliansi telah menyiapkan tim patroli khusus, sehingga banyak krisis berhasil diatasi. Namun, rumor di luar semakin merugikan. Banyak pihak mengatakan Hall of Souls mempermainkan aliansi Tianfu sesuka hati. Akibatnya, kekuatan-kekuatan netral yang sebelumnya berniat bergabung kini mulai ragu dan memilih menunggu. Jika dibiarkan, wibawa aliansi akan terus merosot. Kilatan tajam muncul di mata Yao Lao. Ia mengemukakan gagasan berani. Jika mereka menyerang kota-kota kita, maka kita balas dengan menyerang cabang Hall of Souls. Usulan itu membuat Tetua Agung Menara Pil dan leluhur api awan terkejut. Meski aliansi Tianfu kini cukup kuat, dibandingkan Hall of Souls yang berakar sangat dalam, perbedaan kekuatan masih terasa. Saat semua orang tengah merenung, tawa ringan terdengar di aula. Beberapa sosok muncul. Itu adalah Xiaoyan dan rombongannya. Kepulangan Xiaoyan langsung memicu kegembiraan. Leluhur api awan hendak menyapanya, namun tiba-tiba ia menyadari perubahan aura Xiaoyan. Dengan terkejut, ia langsung bertanya. Tetua Agung Menara Pil mengamati sejenak, lalu tersenyum pahit. Ia menghela napas, kagum karena Xiaoyan telah melonjak dari Douseng Bintang, satu tahap awal menjadi Douseng Bintang 2, hanya dalam waktu setengah tahun. Kecepatan kultivasi seperti itu sungguh mencengangkan. Yao Lao pun terkejut, namun segera tersenyum penuh kebanggaan. Namun ketika pandangannya beralih ke Xian di samping Xiaoyan, ekspresinya mendadak berubah serius. Sebagai setengah santo tingkat tinggi dengan kekuatan jiwa luar biasa, Yao Lao bisa merasakan dengan jelas aura Xian dalam dan tak terukur. Ia telah mencapai Douseng Bintang 4.